Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan sahabat rumah belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, hari ini Bapak akan mengumumkan sesuatu, yaitu Bapak sudah lulus pembatik level 3 dan sekarang Bapak memasuki pembatik level 4. Alhamdulillah, berkat doa kalian, Bapak sudah termasuk dalam 30 besar tingkat provinsi. Terus dukung Bapak ya. Oke. Jadi anak-anak, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ciri dan klasifikasi bakteri. Maka pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang struktur dan fungsi sel bakteri. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi struktur sel dari bakteri, dan yang kedua adalah menjelaskan fungsi bagian-bagian sel bakteri. Mari anak-anak kita bahas. Struktur dan fungsi sel pada bakteri. Struktur dan fungsi sel pada bakteri dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur dan fungsi dasar dan struktur fungsi tambahan. Struktur dan fungsi dasar ini dimiliki hampir semua jenis bakteri, sementara struktur fungsi tambahan hanya dimiliki oleh bakteri-bakteri tertentu. Berikut ini akan kita pelajari struktur dan fungsi sel pada bakteri, yaitu ada dinding sel, kemudian ada membran plasma, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada ribosom, DNA, granula penyimpanan, ada kapsul, kemudian aga flagel, kemudian pilus, klorosom, vakuola, dan endospora. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel bakteri ini berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh bakteri. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglikan dinding sel, bakteri dapat dibedakan atas bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi ada dua ya. Jadi ada bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki dinding dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Bakteri ini akan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri ini adalah Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, dan E. bacillus subtilis. Yang kedua adalah bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis. Bakteri ini akan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri ini adalah Streptococcus mutan, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma adalah membran yang melindungi sitoplasma. Membran plasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Membran plasma bersifat selektif permeabel dan berfungsi untuk mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel. Sitoplasma bakteri tidak mengandung banyak organel seperti pada sel eukariotik. Sitoplasma bakteri
antara lain mengandung ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Ribosom berfungsi pada sintesis protein. Selanjutnya adalah DNA. DNA yaitu materi pembawa informasi genetik. DNA bakteri ini berupa rantai tunggal berbentuk melingkar. Beberapa bakteri ini juga memiliki rantai tambahan melingkar yang lain, yaitu rantai yang lebih kecil yang disebut sebagai plasmid. Selanjutnya adalah granula penyimpanan. Granula penyimpanan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umumnya, bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkannya. Struktur dan fungsi tambahan pada sel bakteri meliputi bagian kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola gas, dan endospora. Selanjutnya adalah kapsul. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Jika lapisan tebal disebut sebagai kapsul dan jika lapisannya tipis disebut sebagai lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun dari polisakarida dan air. Keduanya berfungsi untuk membantu sel bakteri melekat pada suatu permukaan atau dengan sel bakteri lainnya. Contohnya, bakteri penyebab gigi berlubang atau Streptococcus mutan. Kapsul juga berfungsi untuk pertahanan bakteri dari sel-sel fagosit. Contohnya adalah sel darah putih dan antibiotik manusia atau hewan. Selanjutnya adalah flagellum. Flagellum atau bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Flagellum tersusun dari protein. Berdasarkan jumlah flagelnya, bakteri dibedakan atas. Yang pertama adalah monotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu alat gerak atau flagel yang terdapat di salah satu ujungnya. Yang kedua adalah logotrik, yaitu bakteri yang memiliki beberapa flagel di salah satu ujungnya. Yang ketiga adalah amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki beberapa flagel di kedua ujung bakteri tersebut. Dan yang keempat adalah peritrik, yaitu bakteri yang memiliki banyak flagel di seluruh bagian tubuhnya. Selanjutnya adalah pilus atau fimbria. Pilus adalah struktur seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, namun lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pilus tersusun dari protein. Pilus berfungsi sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi atau pertukaran materi genetik. Selain itu, pilus juga berfungsi sebagai pelekat antara sel bakteri yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah klorosom. Klorosom adalah struktur yang berada di bawah membran plasma. Klorosom mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Selanjutnya adalah vakuola gas.
Formula gas ini terdapat pada bakteri yang hidup di air dan melakukan fotosintesis. Formula gas ini memungkinkan bakteri mengapung di air untuk memperoleh cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis akan dapat terjadi. Struktur sel bakteri yang terakhir adalah endospora. Endospora adalah bentuk istirahat dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora ini akan terbentuk jika kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Jadi, fungsi dari endospora pada bakteri adalah untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai struktur dan fungsi sel bakteri. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini dan kalian tuliskan nama kalian beserta kelas kalian di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe agar kalian selalu mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Seperti biasa, di akhir video ini Bapak akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian kerjakan tugas ini dengan baik, waktunya sampai minggu depan, dan kalian kirimkan jawaban kalian menggunakan Google Classroom. Mari kita dukung rumah belajar. Dengan rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.